Oke, selamat datang kembali di Ramadhani Mataru, di channel Ramadhani Mataru ya. Di video kali ini kita akan membuat iklan yang berdasarkan objektif ya. Jadi kemarin kan kita udah buat iklan, itu benar-benar basic banget untuk pemula banget, dan kali ini kita mau naikin levelnya. Di sini kita mau buat iklan berdasarkan objektif, berdasarkan goals atau tujuan yang mau ingin kita capai. Jadi kalau aku buat kasih gambaran dikit, jadi kalau misalkan kita buat iklan itu kita harus tentuin dulu tujuannya. Kita tentuin dulu tujuannya kita mau apa, mau tingkatin sales atau mau ningkatin interaksi doang atau mau cari views. Itu campaignnya beda-beda ya. Jadi sebelum membuat iklan kita itu harus jelas dulu tujuannya itu apa ya. Jadi jangan sampai kita buat iklan kita nggak tahu tujuan kita itu apa. Jadi di awal tentuin dulu tujuannya, setelah itu baru kita buat iklannya. Kita bisa tentuin kontennya, audiensnya, terus dan lain-lain ya. Nah, di video kali ini kita mau buat iklan untuk mencari orang-orang yang sering berinteraksi dengan konten iklan yang kita buat gitu. Jadi nanti iklannya itu akan menjangkau orang-orang yang biasanya kalau mereka itu lihat iklan, mereka tuh sering berinteraksi, mereka tuh sering like, sering komen, sering share, sering nge-save postingannya. Jadi nanti konten iklan kita tuh bakal lebih interaktif lagi, bakal lebih banyak interaksi di semua konten kita. Jadi misalkan kita buat 3 konten nih, 3 konten kita iklanin semuanya, misalkan di budget 20.000 gitu sehari. Nanti itu bisa mendapatkan banyak like, harapannya ya mendapatkan banyak like, mendapatkan banyak interaksi, komen, atau mendapatkan banyak share itu, atau yang terakhir kita bisa mendapatkan banyak follows atau follower gitu ya. Jadi tujuan utamanya kita itu untuk mendapatkan banyak interaksi. Jadi langsung aja kita ke videonya ya. Oke, langsung kita masuk ke dashboardnya ya. Jadi ini dashboard biasa, dashboard iklan di Facebook Ads Manager-nya. Seperti biasa kita langsung buat iklan aja. Di sini klik buat. Nah, yang membedakan iklan kemarin atau iklan biasanya yang kita buat dan iklan kali ini tuh di tujuan campaign ini. Tujuan campaign ini dibuat itu untuk apa gitu. Jadi tujuannya di sini yang membedakan gitu. Jadi di sini kita pilih interaksi aja. Kita pilih interaksi karena kita mau menjangkau orang-orang yang sering interaksi dengan konten iklan gitu. Jadi kita pilih interaksi. Seperti biasa ini bisa kita pilih mau suka halaman, ini di fanpage ya Facebook ada tanggapan acara atau interaksi postingan. Nah, kita pilih interaksi postingan gitu ya. Kita pilih interaksi postingan, kita kasih nama dulu, misalkan ini tanggal 25 ya. Ini video ini dibuat tanggal 25 Agustus, 25 Agustus bulan 2021. Oke. Gini ya. Udah bener? Oke, udah bener. 25 Agustus tahun 2021, campaignnya itu tujuannya adalah interaksi dan menjangkau. Bisa dikasih keterangan untuk produk apa yang diiklanin gitu, misalkan produk fashion, terus kasih keterangan lagi misalkan apa, celana gitu ya, misalkan aja, atau mungkin hoodie deh, bisa per produk juga. Terus ini bisa kita kasih mungkin broad audience atau audience yang lebih lebar kayak gitu, atau bisa buat LLA atau lookalike audience gitu. Kita klik lanjutkan. Nah, ini seperti biasa kita bisa pilih objektifnya. Nah, ini bisa kita pilih pakai ABO atau CBO, Campaign Budget Optimization atau Ad Set Budget Optimization gitu ya. Ini nanti pembahasannya kita buat video tersendiri ya, biar lebih lebih spesifik lagi pembahasannya. Ini kita pilih yang CBO aja ya, biar lebih gampang ya. Kita buat budgetnya ada di level campaign. Kita buat 50.000 aja deh. Oke, kita buat 50.000 sehari. Bid saling penawarannya atau biddingnya kita buat biaya terendah aja. Ini kita buat default aja. Kita masuk ke set iklan. Set iklan ini berfungsi untuk setting audience atau kita menargetkan
audiens mana aja yang mau kita target gitu ya. Jadi bisa lookalike, kita bisa buat audiens yang lebih lebar mungkin, atau bisa pakai interest, atau bisa pakai yang lain-lain gitu ya. Nah, ini kita kasih nama aja, ini misalkan kita buat interest gitu. Interest 1 contoh aja. Nah, untuk lokasinya kita bisa pilih juga. Misalkan ini Indonesia, kita close saja. Kita cari lokasi sesuai dengan kota kita. Misalkan kita buat Jakarta gitu. Apakah ada Jakarta Indonesia ya. Pilih yang provinsi ya teman-teman. Ini kita pilih yang provinsi. Terus kita pilih lagi, kita masukin lagi Jawa Timur. Karena audiens yang ada di Pulau Jawa tuh lebih mature gitu ya, lebih matang daripada orang-orang yang berada di luar Pulau Jawa gitu. Bukan maksudnya gini. Jadi orang-orang yang berada di Pulau Jawa itu mereka lebih banyak privilege atau mereka lebih banyak keuntungan daripada yang di luar Jawa gitu. Karena kalau kita targetin orang-orang yang ada di Pulau Jawa, itu ongkir mereka itu cenderung lebih murah gitu ya. Kita masukin juga Jawa Barat. Oke. Terus kita masukin juga Jawa Tengah biar klop gitu ya, biar semua Jawa kena. Oke, kita masukin semua. Oh, lupa satu guys, Yogyakarta. Ini Yogyakarta kan daerah provinsi sendiri ya, Yogyakarta ini. Oke, cukup. Ini gini aja lokasinya. Kita bisa lihat potensi jangkauannya ada 60 juta guys ya, lumayan banyak, cukup lebar. Jadi kita bisa perkecil lagi. Kita perkecil dengan kita tentuin umurnya. Kita pilih orang-orang yang lebih tua ya, karena kita asumsi mereka udah kerja gitu. Di umur 22 lah mereka lulus kuliah langsung kerja gitu, kita anggap kayak gitu. Maksimal kita pakai umur 35 lah guys, karena produk kita itu produk fashion yang kita ambil contoh produk fashion yang disukai anak muda gitu. Jadi orang-orang tua tuh di luar target kita gitu ya. Jadi ini jangkauannya turun ke 34 juta. Nah, ini jenis kelaminnya kita bisa tentuin lagi. Kita bisa lebih spesifik lagi guys ya. Jadi kita bisa tentuin, misalkan kita pilih perempuan, karena perempuan lebih suka cenderung belanja ya, suka belanja perempuan, jadi kita pilih perempuan aja. Nah, ini turun lagi ke 15 juta ya guys ya. Jadi ini lebih spesifik lah, jadi lebih mantap gitu. Untuk interestnya kita bisa buat lagi, misalkan ini kita klik ya guys ya, perluasan penargetan terperinci. Ini adalah Facebook bakal nyari orang-orang yang mirip sama interest yang udah kita buat gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mirip sama interest yang udah kita buat dan itu bisa memperbagus iklan kita ya, Facebook akan masukin gitu ke audiens kita. Kita klik aja gitu, biarin Facebook yang ngatur gitu, kita tinggal terima beres gitu ya. Interest kita bisa masukin misalkan fashion, pakai fashion and style ini guys ya. Ada 87 juta orangnya. Nah, untuk di sini kita pilih saran aja guys ya. Jadi kita masukin saran yang dimasukin sama Facebook. Nah, ini mereka kasih saran nih, minat belanja dan busana, kita klik aja ya. Ada 1 miliar orang. Terus kita pilih juga belanja online juga. Nah, ini guys. Ini ada kemarin kan di video sebelumnya ya, di video tentang membuat iklan di Instagram melalui HP. Ini nih audiens ini nih nggak ada guys. Jadi ini nih cuman ada di versi desktop. Jadi kalau kalian iklan lewat PC atau lewat laptop ini pasti muncul. Atau kalau nggak muncul kalian cari sendiri ya. Ini audiens yang menurut aku wajib dimasukin gitu kalau kita buat audiens gitu, karena ini orang-orang yang suka belanja online gitu ya. Kita masukin. Kalau di video kemarin tuh nggak ada guys. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton ya. Jadi aku taruh di sini, ini di sini nih. Nanti kalian bisa tonton di sini ya. Kalian bisa tonton.
Oke, ini udah cukup lah menurut aku. Ini udah cukup, udah oke. Jangkauannya masih 15 juta, oke, masih oke. Masih cukup. Ini penempatannya kita buat otomatis saja. Ini interaksi postingan bener. Untuk ini biar default aja semua ya. Nah, kita masuk ke konten iklannya gitu. Ini konten iklannya terserah teman-teman aja ya. Nah, ini tadi aku cut guys ya. Jadi ini udah aku setting semuanya di kontennya. Ini udah aku atur. Ini aku pakai postingan yang udah aku upload atau udah aku posting di Instagram. Jadi kita bisa pakai postingan di Instagram untuk kita boost atau kita iklanin gitu. Nanti untuk detailnya caranya gimana aku bisa buatin video selanjutnya ya. Kalau kalian misalkan mau, kalian bisa komen di bawah. Kalau enggak ya nggak usah. Kalau kalian udah bisa ya ngapain dibuatin gitu ya. Kalau mau dibuatin komen mau guys ya. Nah, kita lanjut aja. Ini udah selesai semua. Tombolnya kita nggak usah pakai karena kita mau pakai iklan interaksi ya. Ini kita mau cari interaksi aja atau kita mau cari followers juga. Jadi kita bukan masuk ke, kita nggak cari traffic untuk ke landing page. Jadi kita masuk di iklan interaksi aja. Ini udah selesai semua, tinggal kita terbitkan. Oke. Oh ya, tadi kelupaan satu guys. Jadi ini kita bisa atur. Misalkan kalau kalian kan fokusnya di mana gitu. Kalau misalkan kalian fokusnya di Instagram atau di Facebook. Nah, kalau kalian mau cari interaksi atau followers di Instagram, ini placementnya bisa kita buat di Instagram aja gitu ya. Jadi mana nih placement, nih penempatan manual. Nah, ini kita bisa atur di, kita taruh di Instagram aja gitu. Kita pilih manual. Nah, kita pilih di Instagram aja gitu. Jadi di Facebook sama di tempat-tempat lain kita nggak tampilin gitu ya. Kita uncheck list. Nah, ini di Instagram aja guys ya. Jadi nanti iklan ini muncul hanya di Instagram aja gitu ya. Oke, ini udah selesai semua, tinggal kita terbitkan. Nah, oke guys, jadi di video kali ini udah itu aja dan cukup simpel ya, cukup mudah untuk membuat iklannya. Kalian bisa langsung praktekin, kalian bisa langsung buat iklannya, bisa langsung take action, kalian bisa mendapatkan banyak interaksi ya, banyak like, banyak komen, atau banyak follows, tergantung dengan, sekali lagi tergantung dengan tujuan teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian mau iklan konversi ya jangan pakai iklan ini, karena iklan ini tujuannya untuk mencari interaksi gitu ya. Sekali lagi aku tekanin, iklan ini tujuannya untuk mencari interaksi atau mencari follower. Jadi kalau untuk iklan yang mau ningkatin omset itu nggak cocok. Kalau mau ningkatin omset atau mau ningkatin sales, kalian pakai iklan yang konversi, pakai landing page ya tentunya ya. Dan semoga kalau pakai konversi itu lebih bagus lah, lebih optimal ya. Oke teman-teman, di video kali ini cukup itu aja. Semoga membantu kalian. Dan kalau misalkan ada salah kata atau misalkan ada kalian mau kasih saran atau apa gitu, kalian bisa langsung tulis di komen. Nanti aku dengan senang hati akan membalas ya. Aku pasti balas. Insya Allah pasti aku balas guys. Jadi itu pasti aku komennya liatin satu-satu. Dan kalau ada yang bisa aku balas, aku balas. Kalau misalkan ada yang bisa aku buatin videonya, aku buatin videonya gitu ya. Jadi sekian di video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau video ini membantu bisa di share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe ya guys. See you. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM diperpanjang lagi guys. Waduh, agak susah nih guys. Gimana ya? Gimana omset online kalian? Omset bulanan kalian gimana? Masih aman? Masih lancar atau ada penurunan guys? Terus di komentar ya kalau misalkan ada kenaikan atau ada penurunan. Kita berdoa sama-sama semoga semuanya cepat kembali ya, cepat kembali seperti semula, cepat kembali normal dan semua bisnis kita bisa berjalan dengan baik, bisa bertumbuh lagi seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini kalian guys lihat videonya, gila, gokil lah kalian.